PT Pertamina atau Persero adalah BUMN yang bergerak di bidang minyak dan gas. Dalam 4 tahun terakhir, tercatat 8 kebakaran pada kilang minyak mereka di berbagai lokasi. Di antaranya Balikpapan, Dumai, Cilacap, Balongan, dan Pelumpang. Insiden-insiden tersebut menimbulkan banyak pertanyaan besar terkait tingkat keselamatan dan pengawasan operasional di berbagai fasilitas pengolahan minyak yang dikelola oleh perusahaan plat merah tersebut. Penyebab paling dominan adalah kebocoran bahan bakar atau gas yang kemudian tersulut oleh percikan api. Hal ini menunjukkan potensi lemahnya sistem deteksi dini, pemeliharaan, dan pengamanan infrastruktur kilang atau depo. Maka dari itu, ada beberapa bahaya yang seharusnya diantisipasi oleh PT Pertamina, diantaranya yang pertama bahaya kebakaran dan ledakan yang bersumber dari kebocoran bahan bakar, uap mudah terbakar, peralatan risik yang tidak aman, atau kesalahan prosedur. Dampaknya yaitu cedera atau kematian pekerja, kerusakan fasilitas, pencemaran lingkungan, dan kerugian finansial. Yang kedua, paparan bahan kimia berbahaya yang bersumber dari emisi gas beracun seperti H2S, CO, NOx, dan VOCs, yang dampaknya yaitu gangguan pernapasan dan keracunan akut atau kronis. Yang ketiga, bahaya mekanis yang bersumber dari peralatan bertekanan tinggi, mesin berputar, dan peralatan berat. Dampaknya yaitu cedera fisik serius hingga amputasi. Yang keempat, bahaya lingkungan yang bersumber dari tumpahan minyak, limbah cair dan gas, dan kontaminasi tanah dan air. Dampaknya yaitu kerusakan ekosistem, pencemaran udara, dan air. Yang kelima, bahaya ergonomis dan psikososial yang bersumber dari beban kerja berlebihan, stres, dan shift malam. Dampaknya yaitu penurunan produktivitas dan keselamatan kerja. Maka dari itu, agar tidak terulang kembali insiden-insiden yang terjadi dalam 4 tahun terakhir, PT Pertamina harus melakukan pengendalian dari bahaya-bahaya yang mungkin bisa terjadi kapan saja. Untuk mengantisipasi terjadinya hal yang tidak diinginkan, pengendalian dilakukan melalui hierarki pengendalian risiko, yaitu yang pertama dengan eliminasi, yaitu dengan menghilangkan bahan atau proses yang berbahaya, misalnya mengganti bahan kimia berbahaya dengan yang lebih aman. Yang kedua, substitusi, yaitu dengan mengganti bahan atau proses kerja dengan alternatif yang risikonya lebih rendah. Yang ketiga, engineering control atau rekayasa teknis, yaitu dengan sistem deteksi kebocoran gas otomatis, sistem pemadam kebakaran otomatis, dan isolasi area beresiko tinggi dari area kerja umum. Yang keempat, administrative control, yaitu dengan SOP dan instruksi kerja aman, jadwal pemeliharaan berkala, sistem izin kerja, dan pelatihan berkala terkait keselamatan. Yang kelima, alat pelindung diri atau APD, yaitu dengan pemberian penggunaan APD wajib seperti helm, kacamata safety, sarung tangan tahan api, respirator, baju tahan api, dan sebagainya. Dengan melakukan pengendalian bahaya tersebut, kemungkinan bisa mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Selanjutnya, selain dari harus melakukan pengendalian tersebut, industri kilang minyak juga harus menerapkan standar operasional HSE yang wajib diterapkan. Yang pertama, penerapan sistem manajemen K3. Yang kedua, penerapan sistem manajemen lingkungan. Yang ketiga, penerapan prosedur darurat dan fire drill berkala. Yang keempat, penerapan HAZOP dan HIRA. Yang kelima, permit to work system. Yang keenam, inspeksi dan audit rutin. Yang ketujuh, pelatihan K3 untuk seluruh karyawan. Dan yang kedelapan, penerapan behavior based safety atau BBS.